Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingrid Kirana dengan NIM 23030609. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi proses biosintesis bagi bagian telur. Nah, biosintesis bagian-bagian telur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kuning telur, yang kedua ada putih telur, dan yang terakhir ada kerabang telur. Nah, pertama kita menjelaskan proses biosintesis kuning telur, yang dimana dimulai dari hati. Ketika hormon estrogen yang dilepaskan dari ovarium memasuki aliran darah dan mencapai hati, estrogen merangsang sel-sel hati untuk memproduksi phytolaginin, protein utama pembentuk kuning telur. Setelah diproduksi, phytolaginin dilepaskan ke aliran darah dan dibawa menuju ovarium. Nah, di ovarium, phytolaginin ini menempel pada reseptor khusus pada permukaan sel telur melalui proses endositosis dan masuk ke dalam sel dalam bentuk vesikel. Di dalam sel telur, phytolaginin ini dipecah menjadi komponen-komponen penting seperti lipofitellin dan fosfolipid yang membentuk struktur dasar kuning telur. Selain itu, sel telur juga menyerap lemak dari darah yang berasal dari unggas atau yang dibuat di hati dalam bentuk VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Lemak ini bergabung dengan protein untuk membentuk kuning telur yang tersusun dalam lapisan-lapisan berwarna terang dan gelap yang terbentuk berdasar aktivitas makan unggas. Jadi warna kuning telur diperoleh dari pigmen seperti xanthofil yang berasal dari makanan. Selanjutnya ada proses pembentukan putih telur, terjadi di bagian magnum oviduct setelah kuning telur ovulasi. Sel-sel magnum menerima sinyal hormon estrogen dan progesteron yang mengaktifkan produksi protein putih telur seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomucoid, lysogen, dan ovomucin. Nah, protein-protein ini kemudian dimodifikasi dan dikeluarkan ke lumen magnum. Nah, di mana mereka membentuk struktur berlapis dengan kekentalan yang berbeda. Lapisan-lapisan putih telur ini meliputi chalaziferous, putih telur kental dalam, putih telur encer tengah, putih telur kental luar, dan putih telur encer luar. Nah, saat telur keluar melalui oviduct, sebagian putih telur terpuntir membentuk chalaza yang berfungsi menjaga kuning telur tetap berada di tengah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembentukan kerabang telur. Dimulai dengan pembentukan membran kerabang di isthmus oviduct yang terdiri dari bagian dalam dan luar. Selanjutnya, telur bergerak ke uterus, di mana proses mineralisasi dimulai. Kalsium untuk pembentukan kerabang diambil dari makanan atau cadangan tulang unggas. Ion kalsium dan karbonat bergabung membentuk kristal kalsik yang beristal pada titik awal mamalia pada membran luar. Kristal membentuk lapisan pongiosa yang kuat, namun berpori. Di tahap akhir, kerabang dilapisi kutikula yang mengandung enzim antimikroba untuk melindungi telur. Warna kerabang ditentukan oleh pigmen seperti protoporfirin dan biliverdin yang dihasilkan pada tahap akhir pembentukan kerabang.